Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap diri kamu dengan beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana kondisi ataupun pemikiran dari orang yang kamu fokuskan. Baik orang tersebut meninggalkan diri kamu ataupun baik orang tersebut tidak memberikan diri kamu suatu kejelasan. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu dan semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki. Kita akan sama-sama melihat guys, bagaimana kondisi dan pemikiran dia untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini, bagaimana kondisi ataupun pemikiran orang yang kamu fokuskan. Kartu pertama, muncul kartu ini. Untuk kartu pertama muncul kartu ini. Sebelum saya mengarah terhadap energi yang dimiliki oleh manusia yang kamu fokuskan, terlebih dahulu saya fokus terhadap energi yang kamu miliki, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, ataupun baik secara sisi batin kamu. Kemunculan kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan ketiga aspek yang saya katakan tadi. Kenapa saya mengatakan sudah cukup jelas untuk menggambarkan ketiga aspek yang saya katakan tadi? Karena memang kemunculan kartu yang saya pegang ini ada beberapa pedang yang menusuk satu orang, di mana ketika pedang ini menusuk satu orang ini benar-benar sangat terasa sakit. Benar-benar sangat ingin menjerit, benar-benar sangat ingin memerlukan suatu bantuan dari pihak siapapun. Karena memang guys, kemunculan kartu yang saya pegang ini telah terjadi suatu pengkhianatan, baik di kehidupan masa lalu ataupun di kehidupan saat ini. Bisa saja pengkhianatan yang pernah kamu terima yang begitu sangat sakit
Mungkin berasal dari sisi perasaan kamu ketika diri kamu menjalankan suatu hubungan LDR, atau memang ketika diri kamu menjalankan situasi hubungan rumah tangga. Kalau saya menarik dari sisi hubungan LDR kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan menggambarkan situasi hubungan LDR kamu, kamu terlalu goblok untuk menjalankannya. Kamu sudah menyadari bahwasannya hubungan yang kamu jalankan tersebut hanya sekedar komunikasi, tetapi di sisi lain diri kamu pun seakan-akan saya melihat ada sisi pengkhianatan yang kamu terima. Bukan hanya sisi pengkhianatan, tetapi diri kamu pun tidak memberikan, tidak menerima suatu ikatan yang begitu jelas. Kalau saya menarik dari sisi hubungan rumah tangga kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, seakan-akan energi yang berdampingan terhadap diri kamu di masa lalu, saya melihat energi tersebut bersifat sangat negatif. Kamu berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga kamu agar stabil. Kamu berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga kamu bahagia. Kamu berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga kamu nyaman. Kamu berusaha untuk membuat hubungan rumah tangga kamu menerima suatu kemakmuran. Akan tetapi ketika diri kamu melakukan hal yang saya katakan tadi, justru manusia yang pernah berdampingan diri kamu telah meninggalkan diri kamu dan memberikan diri kamu suatu perasaan yang sangat sakit. Ini dia guys. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini terhadap diri kamu yang berstatus single parent, mungkin untuk saat ini diri kamu memikirkan satu hal, di mana satu hal yang kamu pikirkan bisa saja berasal dari ruang circle kamu, bisa saja berasal dari energi masa lalu kamu. Hari demi hari, waktu demi waktu, seakan-akan diri kamu belum bisa menerima kenyataan yang kamu jalankan untuk saat ini. Kamu melakukan dua peran, di mana ketika dua peran itu kamu lakukan, membuat perasaan kamu selalu ingin bersedih, selalu membandingkan keadaan kamu dengan orang lain, selalu mengharapkan kapan situasi ini bisa berubah, kapan diri saya bisa mendapatkan suatu bantuan dari angel. Kamu selalu mempertanyakan hal yang saya katakan tadi. Kalau saya berbicara terhadap sisi keuangan dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, bisa saja untuk saat ini ketika diri kamu melakukan suatu kehidupan di masa lalu, keuangan kamu sudah terlalu banyak dimanipulatif, sudah terlalu banyak diri kamu dimanfaatkan. Kamu memberikan yang terbaik dari sisi materi terhadap orang-orang yang berada di circle kamu. Akan tetapi ketika diri kamu memberikan hal tersebut, justru orang lain malah mengharuskan kondisi kamu berada di dalam ketidakmakmuran. Nah, kalau saya mengarah terhadap energi orang yang kamu fokuskan, ada dua arti kemunculan kartu yang saya pegang ini. Arti pertama, apakah diri dia untuk saat ini sedang melakukan suatu hubungan pengkhianatan di atas hubungan kotor dia, atau memang diri dia sedang berusaha untuk memberikan suatu kemajuan, di mana kemajuan itu berdasarkan suatu pengkhianatan. Tujuan dia melakukan hal tersebut karena memang untuk saat ini kondisi dia tidak stabil, untuk saat ini kondisi dia tidak nyaman. Dua aspek yang saya katakan guys, mulai dari sisi kamu di masa lalu terlalu banyak menerima pengkhianatan, dan
energi manusia yang kamu fokuskan sedang melakukan suatu pengkhianatan ini. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu As of Pentacles, di mana kemunculan kartu kedua ini berbicara terhadap sisi materi ataupun sisi keuangan. Dengan kata lain, kemunculan kartu kedua apabila saya kaitkan dengan kartu pertama, bisa saja baik dari sisi diri kamu di masa lalu terhadap pasangan kamu, ataupun terhadap pasangan kamu yang meninggalkan diri kamu, ataupun terhadap energi yang mengkelilingi energi kamu, serta manusia yang telah meninggalkan diri kamu ataupun orang yang kamu fokuskan, sama-sama menerima suatu pengkhianatan. Diri kamu sudah terlalu banyak menerima pengkhianatan dari sisi keuangan. Diri kamu sudah terlalu banyak menerima atau memberikan suatu materi terhadap orang lain, tetapi diri kamu tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kamu. Di mana manusia yang kamu fokuskan untuk saat ini dengan kemunculan kartu kedua ini, guys, kedua kartu ini, tujuan dia melakukan suatu pengkhianatan karena memang diri dia ingin mendapatkan suatu kemajuan atau kehidupan baru, di mana kehidupan baru itu penuh dengan kebahagiaan. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu Page of Swords, di mana kemunculan kartu Page of Swords ini bisa kamu lihat sendiri, seseorang yang sedang menatap untuk kedepannya. Ketika seseorang ini menatap dan ingin melangkah, kedua tangan memegang dua sisi, sisi pedang dan sisi tongkat. Kalau saya menarik dari sisi pedangnya, mungkin diri kamu di masa lalu sudah mendapatkan suatu kelicikan, sudah mendapatkan suatu kemanipulatifan, sudah mendapatkan suatu kesandiwaraan, sudah mendapatkan suatu kebohongan, di mana kebohongan, kelicikan, kesandiwaraan ataupun kemanipulatifan itu dilakukan oleh pasangan kamu, dilakukan oleh energi yang berada di circle kamu. Tujuan mereka melakukan hal tersebut karena memang mengharuskan kondisi kamu tidak berada di dalam kestabilan. Mereka sangat bahagia ketika diri kamu bersedih. Mereka sangat bahagia ketika diri kamu menerima suatu ketidaknyamanan. Ini dia, guys. Nah, kemunculan kartu Page of Swords ini apabila diri saya menarik dan mengarah terhadap orang yang sedang kamu fokuskan dan menarik kata tongkat, mungkin ada satu hal yang sedang dia pertahankan di sini. Dimana ketika diri dia mempertahankan satu hal ini, dia yakin dan dia percaya hal tersebut akan mengubah dan hal tersebut akan memberikan diri dia suatu harapan yang sesuai dengan ekspektasi dia. Akan tetapi ketika diri dia mendapatkan hal tersebut, dia melakukannya secara licik. Dia melakukannya dengan kata pengkhianatan. Ini dia, guys. Atau mungkin saya melihat energi dari orang yang kamu fokuskan ini sebenarnya seseorang yang saya kategorikan sangat luar biasa dari sisi perbuatannya. Sangat luar biasa dalam arti, guys, orang yang selalu tidak memperdulikan kondisi orang lain,
tetapi dia lebih memperdulikan kondisi dia dengan cara licik. Kita lihat kartu di sampingnya lagi. Muncul kartu ini. Kemunculan kartu yang saya tunjukkan ini, seseorang yang memiliki watak arogan, seseorang yang memiliki sifat kesombongan, seseorang yang penuh dengan kemanipulatifan, seseorang yang memperlakukan diri kamu dengan seenak-enaknya. Ketika diri dia melakukan suatu perbuatan dengan seenak-enaknya, batin kamu merasa tersiksa. Saya ingin pergi dan saya ingin lepas. Kapan situasi ini bisa saya hindari dan kapan situasi ini bisa saya lepaskan. Ini deh guys, baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, ataupun diri kamu yang single parent, energi kamu itu dikelilingi oleh energi yang dimana energi itu benar-benar bersifat negatif. Seberusaha apapun diri kamu untuk memperbaiki kehidupan kamu dan untuk mendapatkan suatu kemajuan, pasti ada saja energi yang tidak suka terhadap diri kamu. Ini dia guys. Kalau saya mengarah terhadap manusia yang kamu fokuskan untuk saat ini dengan kemunculan kartu kedua ini, dua kartu ini, apakah mungkin untuk saat ini, baik secara pemikiran ataupun kondisi yang dia terima, sedang dihadapkan di dalam satu situasi di mana satu situasi ini berada di dalam satu energi yang dimana satu energi ini memperlakukan diri dia sebagaimana diri dia memperlakukan orang lain tanpa harus memikirkan bagaimana sisi perasaan. Ketika diri dia menerima hal tersebut, dia sedang berusaha ini untuk menyusun suatu perencanaan di mana perencanaan ini untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Akan tetapi, ketika diri dia melakukan hal perencanaan yang sedang dia rencanakan, semuanya saya lihat penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kebohongan guys. Begitu juga terhadap orang ketiga dia. Ini dia. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Price of Swords. Lagi-lagi keluar kartu pedang. Kalau saya menarik kata pedang ini dan melemparkan terhadap posisi energi yang kamu miliki untuk saat ini, mungkin dari situasi pengkhianatan yang pernah kamu terima, dari situasi perbuatan suatu kelicikan yang pernah kamu terima terhadap satu energi yang penuh dengan sifat kearogan, kemunculan kartu Price of Swords ini seakan-akan mengisyaratkan terhadap sisi batin kamu ataupun sisi perasaan kamu. Saya melihat masih ada unsur kekuatan, di mana kekuatan itu bisa kamu atasi, di mana kekuatan itu bisa kamu buat untuk membuat diri kamu stabil. Price of Swords. Di sisi lain, kemunculan kartu yang saya tunjuk ini seakan-akan diri kamu itu sebenarnya sudah merasa lelah dan sudah merasa bosan terhadap apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Ketika diri kamu menerima kelelahan ataupun kejenuhan tersebut, diri kamu berusaha untuk melakukan suatu pembuktian di mana pembuktian itu saya mampu tanpa harus berdampingan terhadap diri kamu. Saya bisa menunjukkan suatu kemajuan terhadap diri saya tanpa harus berdampingan terhadap diri kamu.
Itu yang sedang kamu pikirkan untuk saat ini. Dan kamu pun saya melihat masih ada sisi kepercayaan dan masih ada sisi keyakinan bahwasannya semua yang saya rasakan ini akan hilang dan semuanya akan baik-baik saja. Kalau saya mengarah terhadap sisi manusia yang sedang kamu fokuskan untuk saat ini dengan kemunculan kartu Price of Swords, perencanaan yang sedang dia lakukan itu merupakan tindakan yang akan membuat diri dia tidak berada di dalam situasi keberuntungan. Karena ketika diri dia melakukan hal tersebut terhadap satu energi tersebut akan berusaha memberikan suatu perlawanan juga di sini. Sama-sama memberikan situasi perlawanan. Apakah mungkin ini posisinya berada di dalam orang ketiga, atau memang posisinya berada di dalam keuangan, atau memang berada di dalam pekerjaan dia? Akan ada satu permasalahan yang akan ditimbulkan dari tindakan kelicikan dia. Kita lihat kartu ketiganya untuk kedepannya, baik dari energi kamu ataupun manusia yang kamu fokuskan. Muncul kartu Four of Cups. Kemunculan kartu Four of Cups ini seakan-akan mengisyaratkan untuk kedepannya diri kamu akan ada yang kamu pertahankan di sini. Dimana ketika diri kamu mempertahankan hal ini, saya mencoba untuk melihat ke depannya. Hal yang akan kamu pertahankan itu berupa dari sisi keuangan ataupun sisi pekerjaan kamu. Karena ketika diri kamu mempertahankan sesuatu hal dari sisi perasaan kamu, itu akan membuat diri kamu berada di dalam situasi pengkhianatan kembali. Ini dia guys. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kartu Four of Cups, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Wheel of Fortune. Dimana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini berbicara terhadap sisi materi atau perputaran waktu, yang dimana perputaran waktu ini memberikan sisi keberuntungan terhadap diri kamu. Kalau saya mengkaitkan terhadap kemunculan kartu The Wheel of Fortune dan Four of Cups, hal yang akan kamu pertahankan untuk ke depan, baik dari sisi pekerjaan ataupun sisi keuangan ataupun hal lain, itu akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan, karena memang keberuntungan itu berasal dari sisi Dewi Fortuna. Kalau saya berbicara terhadap sisi perasaan kamu, mungkin akan ada beberapa persen yang akan kamu pertahankan dari hubungan yang kamu jalankan. Karena ketika diri kamu mempertahankan hubungan tersebut, saya melihat ada situasi yang akan saling memberikan kata maaf. Kita lihat kartu terakhirnya. Muncul kartu The Magician. Dimana kemunculan kartu The Magician ini berbicara terhadap dua arti. Kebohongan, peluang, ataupun keberuntungan. Kebohongan dan sisi keduanya peluang ataupun keberuntungan. Kalau saya menarik dari sisi energi yang kamu fokuskan untuk saat ini dan untuk kedepannya, kemunculan ketiga kartu ini akan menjawab tentang satu hal, di mana satu hal itu penuh dengan kebohongan. Kebohongan itu berupa dari sisi keuangan di sini, guys. Akan muncul satu permasalahan yang akan membongkar semuanya. Kalau saya menarik dari sisi energi kamu dengan kemunculan kartu ketiga ini, mungkin ada sisi peluang yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya, di mana sisi peluang ini merupakan jawaban dari Dewi Fortuna. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.